Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Nanda untuk membahas soal HOTS pada mata pelajaran fisika, terutama pada materi rangkaian majemuk. Oke, di sini ada satu soal HOTS, ada 2 loop pada satu rangkaian majemuk, dan ada satu pertanyaan ini. Nah, cara menyelesaikan soal ini, Ibu punya 2 cara. Ada cara cepat dan yang kedua itu cara normalnya. Cara cepat ini biasa digunakan untuk mengerjakan ujian yang tidak dipergunakan perhitungannya, seperti saat ujian masuk universitas perguruan tinggi. Itu kita bisa menggunakan cara cepat ini. Nah, cara cepat ini ada 2 cara lagi. Yang pertama, kita harus menentukan arah loopnya. Dan yang kedua, kita harus menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Oke, sekarang kita cari arah loopnya. Nah, menggunakan cara cepat, karena ini ada 2 loop, di sini Ibu tutup dulu nih. Loop yang di sebelah kanan Ibu tutup. Jadi yang terlihat ini hanya loop yang ada di sebelah kiri, yaitu E1 dan juga E3. Ini arah loopnya kalau digambarkan keduanya itu mengarah ke atas. E1 ke atas dan E3 juga ke atas. Ini kalau keduanya digunakan itu bisa bertabrakan. Oleh karena itu, untuk menentukan arah loopnya, kita gunakan nilai E yang paling besar. Di sini nilai E yang paling besar antara E1 dengan E3 adalah 8 volt. Maka kita tarik arah loopnya dari E1 menuju ke E3 seperti ini. Nah, ini sudah ketemu arah loop yang pertama. Ini loop 1. Kemudian kita cari arah loop yang kedua, sama halnya dengan sisi sebelah kiri kita tutup. Yang sebelah kiri kita tutup, kemudian hanya ada loop yang sisi sebelah kanan, yaitu ada tegangan dari E2 dan E3. Ini juga mengarah ke atas, ini juga mengarah ke atas. Kemudian kita lihat E2 sama E3 lebih besar yang 12 volt. Maka arah loopnya kita ambil yang dari angka 12. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, arah loop sudah diketahui, sekarang kita tentukan arah arusnya. Agar arah loopnya itu positif, maka arah arusnya itu kita searahkan dengan arah loop. Untuk yang sebelah sini, arah arusnya itu kan seperti ini ya, mutar ke sini. Mutar ke sini. Berarti arah arusnya ke sini. Ini bisa kita tuliskan I1. Lalu ini I2-nya. Oh, terbalik. Ke arah sini ya. Tuh, ke sini. Ini bisa kita tuliskan I2-nya dan I3-nya ke sini. Terlihat tidak? Nah, selanjutnya kita pakai hukum 1 Kirchhoff yang menyatakan bahwa sigma I masuk akan sama dengan sigma I keluar. Di sini kita lihat sigma I masuknya itu adalah I1 ditambah
I2 sama dengan I keluarnya adalah I3. Maka ini bisa kita simpulkan bahwa I3 ini adalah lebih besar dibanding I1 dengan I2 karena I3 itu merupakan penjumlahan dari I1 dan I2. Nah, untuk mencari nilai I1 dan I2-nya bagaimana? Untuk mencari nilai I1 dan I2-nya, kita pakai rumus cepat lagi. I1 itu sama dengan nilai R yang ada di seberangnya. I1 berarti yang ada di seberang loopnya itu adalah nilai 3 ohm. Kemudian per bla 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 dikali bla bla bla. I2-nya juga sama. Yaitu 4 ohm per bla 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 dikali bla bla bla. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa nilai I3 itu lebih besar dari I2 dan lebih besar juga dari I1. Kita lihat jawabannya yang benar yang mana. Nih ya. Kita analisa. Yang A, arus terbesar melewati hambatan R2. Salah ya, karena arus terbesar itu melewati hambatan R3. Ini salah. Terus yang B, arus yang mengalir pada hambatan R1 lebih besar dibandingkan pada hambatan R2. Arus yang mengalir pada hambatan R1 lebih besar dibandingkan dengan hambatan R2. Ini juga salah ya, karena R2-nya yang lebih besar. Arus yang mengalir pada hambatan R1 lebih besar dibandingkan dengan hambatan R3. Ini juga salah ya, karena R3-nya yang lebih besar dari R1. Kemudian ini, arus yang mengalir pada hambatan R2 lebih kecil dibandingkan dengan hambatan R3. Ini benar ya, karena I3-nya lebih besar dibanding dengan I2. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, ini cara cepat untuk menjawab soal ini. Kita tidak pakai cara normal untuk menghitung persoalan dari soal ini, karena yang ditanya dari jawaban itu hanya analisa aja, tidak mencangkup nilainya. Kalau misalnya yang ditanya adalah nilai dari I-nya atau R-nya, itu kita bisa mencari dengan cara normalnya. Tapi karena ini analisa saja, maka kita gunakan saja cara cepatnya seperti ini. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.